Saudara, saat pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, penegak hukum justru bermain mata dengan bandar narkoba. Kasat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara diduga menerima uang miliaran rupiah dari bandar narkoba agar kasus yang ditangani AKP Ikhwan Lubis bisa dalam tanda kutip diamankan. Untuk membahas hal ini sudah hadir di studio Kompas TV Kepala Bagian BNN Kombes Slamet Pribadi bersama pengamat polisian Irjen Polisi Purnawirawan Bambang Widodo Umar. Pak Slamet dan Pak Widodo, terima kasih telah hadir di Kompas TV. Sebelum saya ke AKP Ikhwan, Pak, saya ingin tanya soal Kepala BNN Maluku Utara yang terjaring razia. Informasinya masih belum jelas. Bagaimana proses hukumnya hingga saat ini? Bagaimana proses perkembangannya? Ya, kita harus ingat bahwa yang bersangkutan tidak ada hubungan dengan narkotika. Kombes Eli Jamaludin. Eli Jamaludin, ya. Masalah etik. Tapi dicopot, Pak, ya? Ya, sudah langsung dalam tempo yang sesingkat-singkatnya langsung nonaktif. Kenapa kalau tidak ada kaitan dengan narkoba tapi dicopot dari jabatannya? Memang di Kepala BNN dari waktu ke waktu itu selalu mentradisikan bahwa anggota BNN, staf BNN dilarang masuk ke tempat-tempat yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika. Ini ketemunya di tempat hiburan malam? Ya, di situ kira-kira. Dirazia oleh anggotanya sendiri? Oleh anggota, ya. Pemberitaan seperti itu sekarang dalam proses pemeriksaan dari tim inspektorat sekarang. Tapi tidak ada indikasi yang bersangkutan ikut dalam narkotik, tidak ada. Narkoba, tidak ada? Tidak ada. Hanya disiplin etik, ya? Soal etik, hanya soal etik. Oke, baik. Kita ke AKP Ikhwan, Pak, di Polres Belawan, Medan. Informasi yang saya terima, yang bersangkutan tidak pernah menangkap kasus narkoba, betul? Ya, kurang tahu kalau itu. Itu mungkin di Belawan kali ya, mungkin. Sebelumnya tapi ya kalau memang dia melindungi Kasat Serse, Kanit Serse, kalau dia memang ada sesuatu dari sindikat atau dari kelompok mereka, artinya berhutang budi, katakanlah betul, ya pasti tidak melakukan apapun. Ditemukan uang di rekeningnya 8 miliar rupiah, dan kemudian yang ditemukan dipegang ya, di dalam tangannya 2,3 miliar rupiah. Yang cash 2,3 M. Itu dalam satu transaksi atau sudah ada kejadian sebelumnya? Yang 8 itu adalah dalam bentuk rekening, dalam bentuk tabungan. Ya. Tapi yang 2,3 itu adalah cash di situ. Maksud saya, Pak, yang 8 miliar tadi itu dalam transaksi yang sama dengan kasus yang ini atau ada transaksi-transaksi sebelumnya yang memang belum kelihatan, belum diselidiki? Penyidik belum menginformasikan ke saya, mungkin nanti. Tapi ini soal perbuatan material mungkin tidak bisa diekspos secara mendetail kecuali nanti di pengadilan. Tapi soalnya kenapa saya tanyakan, Pak, nilainya luar biasa fantastis untuk seorang AKP yang bekerja menjadi kasat narkoba, ya. Jadi begini, kalau seandainya AKP bisa seperti itu, kita tidak bisa membayangkan yang di atasnya seperti apa, bagaimana kemudian yang di bawahnya juga, tentu MM-an juga, apalagi yang di atasnya. Iya, indikasi transaksi mencurigakan itu bisa dari profil simpanan dan profil penyimpan. Kalau profil penyimpan, misalnya seorang tukang beca atau yang penghasilannya 5-6 juta dalam tempo 1 bulan, tapi kebutuhan dia sehari-hari dalam 1 bulan itu bisa 25 juta. Atau gaya hidupnya melebihi dari gaji pokok. Ada inspektorat yang khusus untuk memeriksa hal itu? Ya, di BNN sudah ada. Di BNN ada, Pak? Khusus, sudah Pak? Ada. Saya ingin tanyakan kepada Pak Slamet. Begitu luar biasa uang yang berputar di narkoba, termasuk tawaran kepada para penegak hukumnya, betul, Pak? Sangat. Sangat sekali itu. Karena bisa cerita, mungkin ada pengalaman yang bisa Bapak share kepada kita? Kalau saya tidak punya pengalaman, kan tidak yang pernah dari anggota dari BNN dan lain sebagainya. Hasil riset tahun 2014 bahwa uang belanja sosial atau uang untuk belanja pribadi narkotika itu mencapai 63,1 triliun. 63,1 triliun untuk Indonesia saja? Dalam 1 tahun, Indonesia. Indonesia 63,1 triliun? Iya, betul. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak bisa main-main kita soal ini. Oleh karena itu, di dalam undang-undang narkotika... Itu hampir sama dengan APBD Jakarta, Pak. 70 triliun. Luar biasa. Luar biasa. Oleh karena itu, dalam undang-undang narkotika, selain pelaku itu dikenakan soal kejahatan narkotika, juga harus dikenakan dengan undang-undang TPPU atau kejahatan dimiskinkan, pencucian uang, untuk supaya dimiskinkan, supaya uang itu tidak menjadi modal kembali atau menjadi hasil. Gitu. Sekarang yang sudah dihukum dari perputaran uang 63,1 triliun itu,
berapa persennya kurang lebih, dan berapa persennya masih berada di luar dari catatan BNN. Nanti kita akan jawab, saya akan kembali setelah jeda berikut ini. Ini data yang penting, dan nanti saya akan tanyakan juga ke Pak Bambang Widodo Umar. Kami akan segera kembali, saudara, tetaplah bersama kami di Kompas Petang.